Masa depan Sintayong dan Timnas Indonesia. Inilah 3 efek terburuk usai tragedi Stadion Kanjuruhan untuk Timnas Indonesia. Hilangnya lebih dari 180 jiwa sudah seharusnya jadi tajuk utama tragedi di Stadion Kanjuruhan pasca digelarnya Partai Liga 1 Indonesia antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Akan tetapi tidak ada salahnya memperkirakan dampak dari kejadian naas ini, terutama pada Timnas Indonesia yang tengah menikmati tren apik bersama pelatih mereka, Sintayong. Sejarah mencatat jika kematian yang ditimbulkan atas kerusuhan ini adalah yang terbanyak kedua setelah tragedi Estadio Nacional di Lima, Peru pada 1964 silam. Sebanyak 500 orang meninggal sementara 328 lain luka-luka. Namun sekali lagi kematian tidak seharusnya hanya menjadi statistik semata. Kematian akibat keributan di sepak bola harus sepenuhnya dihentikan. Tidak heran jika nantinya otoritas yang lebih tinggi seperti AFC dan FIFA akan turun tangan dan ikut melakukannya penyelidikan. Masih belum diketahui pasti, namun sepertinya pembukuan sepak bola tanah air berikut Timnas Indonesia bisa kembali dijatuhkan sebagai hukuman, dan berikut 3 kerugian inseran yang bisa diraskan. Kerugian nomor 1, status tuan rumah Piala U20 dicabut. Indonesia dipercaya untuk menjadi penyelenggara ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Dan hak istimewa ini otomatis akan dicabut bila FIFA memberi sanksi pembekuan. Amat disayangkan karena selain kehilangan kesempatan langka, Indonesia juga akan merugi mengingat timnas mereka juga sudah melakukan banyak persiapan. Sintayong sudah menempa bakat-bakat di level U19 dengan baik dan bahkan mengantarkan mereka ke panggung Piala Asia U20 untuk tahun depan. Berbagai seleksi juga pemanggilan pemain keturunan dari Eropa pun sudah dilakukan. Para oknum pemicu tragedi Kanjuruhan sama saja merenggut impian para bibit bintang masa depan Timnas Indonesia. Kerugian nomor 2, urung ke Piala Asia. Piala Asia saat ini adalah kompetisi tertinggi yang realistis untuk dikejar oleh Timnas Indonesia. Dan hebatnya tiket untuk ikut serta di 2 level sekaligus senior U20 mampu didapatkan. Semuanya berkat jasa Sintayong. Meski kerap diragukan, namun pelatih asal Korea Selatan tersebut justru bisa membuat pembuktian besar. Jalan terjal ia lalui di kedua perpanjangan tersebut. Di level senior, Timnas Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Yordania, Kuwait, dan juga Nepal untuk kualifikasi putaran ketiga. Tak disangka, kelolosan sebagai salah satu runner-up terbaik bisa didapatkan merah putih. Kendati kalah dari Kuwait di laga pertama, namun 2 rival lain bisa mereka kandaskan. Kesuksesan tersebut mengakhiri penantian 15 tahun Timnas Indonesia untuk kembali ke Piala Asia. Edisi 2007 adalah kali terakhir mereka bisa ikut serta DNA, itu pun via jalur tuan rumah. Sementara itu Timnas Indonesia U20 juga tidak kalah heroik, walau lawan-lawan yang dihadapi di kualifikasi yakni Vietnam, Timur Leste, dan Hong Kong dinilai masih sepadan. Akan tetapi dengan hanya ada 1 garansi tiket, sapu bersih di 3 pertandingan jadi wajib hukumnya. Masalahnya di era Sintayong belum ada satupun kemenangan yang bisa diraih melawan Vietnam. Ajaibnya, Garuda Muda justru bisa menang dramatis atas The Golden Star Warriors di matchday terakhir. Sempat terlibat saling kejar, Marcelino Ferdinand dan kolega unggul 3-2 saat peluit panjang dibunyikan. Maka dari itu, sangat disayangkan jika nantinya tiket untuk ke Piala Asia dan Piala Asia U20 2023 harus hangus karena insiden yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan para pemain. Padahal sama sekali mereka belum merasakan buah utuh dari kerja keras mereka selama ini. Dan yang ketiga, efek terburuk tragedi Stadion Kanjuruhan untuk Timnas Indonesia, Sintayong bisa pergi. Pembukuan dari FIFA biasanya akan berlangsung dalam hitungan tahun apabila memang dijatuhkan sebagai sebuah tragedi Kanjuruhan. Praktik Timnas Indonesia juga tidak akan punya kegiatan sebelum hukuman tersebut dicabut atau selesai. Mengingat kontrak Sintayong hanya tersisa kurang lebih 1 tahun lagi sampai Desember 2023, maka ada kans pria 25 tahun itu akan angkat kaki. Sintayong lebih baik memanfaatkan kejeniusannya dalam meracik taktik dan membangun tim di negara lain yang iklim sepak bola dan supporternya lebih sehat ketimbang Indonesia. Pahit memang, namun itu harus diterima fans Garuda apabila sampai terjadi. Sintayong sudah sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, namun publik sepak bola tanah air bahkan sulit untuk sekedar menjaga ketertiban.
Sukses yang ia dapatkan baik saat menunggangi timnas Indonesia maupun Korea Selatan akan menjamin Sintayong tidak bakal sepi tawaran andai hengkang. Negara-negara atau mungkin klub top Asia akan berebut mendapatkan tanda tangan Sintayong. Sekali lagi, tragedi Kanjuruhan sangat amat disayangkan kenapa harus terjadi, entah siapapun akar penyebabnya. PSSI padahal sudah bersiap membeberkan tambahan durasi masa bakti Sintayong selama 4 tahun demi memastikan masa depan timnas Indonesia tetap cerah. Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Tulis dalam kolom komentar.